Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6171 sampai bab 6180. Menguduskan dan mengeluarkan sebuah jimat sebenarnya berarti meminta penyihir secara pribadi membacakan sutra untuk memberikan jimat tersebut apa yang disebut kekuatan magis. Tentu saja, kekuatan gaib semacam ini bukanlah kekuatan gaib dalam arti sebenarnya, tetapi lebih merupakan semacam pahala dan makna yang indah. Setelah Guru Jingqing menguduskan jimat tersebut dan mengikutinya, dia menyerahkan jimat itu kembali kepada Nanako dan berkata, "Tolong simpan jimat itu. Jika pendonor tertarik di masa depan, dia dapat mempelajari lebih banyak agama Buddha. Dengan bakat pendonor, dia pasti akan mampu memahaminya. Banyak orang modern tidak dapat memahami kebenarannya." Nanako tahu bahwa Guru Jingqing rajin mempelajari agama Buddha. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Guru. Saya pasti akan mencoba untuk melihat lebih banyak." Amitabha. Guru Jingqing membungkuk sedikit dan berkata kepada Nanako terima kasih. Nanako juga memberi hormat, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Jingqing. Guru Jingqing mengantarnya ke pintu dan membuka sendiri pintu Aula Buddha. Ketika dia membuka pintu, sudah ada beberapa orang percaya yang menunggu di bawah tangga batu di luar. Orang-orang percaya ini memegang jimat yang diperoleh dari kantor peredaran materi Dharma dan mengantri menunggu Guru Jingqing menguduskannya. Yang pertama dalam antrian adalah seorang wanita berpakaian sederhana dan memakai topeng, yang usianya tidak bisa dibedakan. Wanita ini adalah Ashley. Sejak Nanako keluar, Ashley tahu bahwa dia telah tercerahkan. Meskipun dia terkejut, dia merasa sangat lega. Seperti yang dia dan saudari Sulins katakan, Nanako berhasil mencapai pencerahan, dan Charlie akan memiliki teman dekat selama perjalanan panjang latihan spiritual. Ini sangat penting dan memiliki jangkauan yang luas bagi pejalan kaki yang kesepian dalam perjalanan jauh. Ketika Nanako melewati Ashley, dia tidak terlalu memperhatikan wanita bertopeng itu. Karena yang mengantri di belakang Ashley adalah wanita muda yang ditemui Nanako di lift. Nanako mengenalinya pada pandangan pertama. Perhatiannya sepenuhnya tertuju padanya. Dia bahkan tidak memperhatikan Ashley. Pada saat ini, wanita muda itu ditemani oleh wanita lain seumuran. Keduanya saling berbisik. Ketika wanita itu melihat Nanako keluar, dia berkata dengan terkejut, "Ah, itu kamu." Nanako sedikit mengangguk. "Saya baru saja meminta jimat kepada Guru Jingqing." "Terima kasih banyak." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Sama-sama, ini hanya sedikit usaha." Nanako melihat bahwa dia memiliki teman di sekitarnya, jadi dia tidak berbicara lagi di dekatnya. Setelah mengucapkan terima kasih lagi, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Wanita itu pun dengan antusias mengundangnya untuk berkunjung ke rumahnya, dan Nanako langsung menyetujuinya. Ketika Nanako pergi, Guru Jingqing kebetulan kejadian, orang percaya, berikutnya memasuki Aula Buddha. Jadi Ashley turun tangan. Setelah pintu Aula Buddha ditutup, dia bertanya kepada Guru Jingqing, "Jingqing, apa pendapatmu tentang nona itu?" Guru Jingqing menghela nafas pelan dan berkata dengan emosi, "Nyonya, Jingqing benar-benar malu bertemu nona itu." Dalam prosesnya, hati sang Buddha terganggu beberapa kali. Suatu ketika dia ingin memperkenalkan nona itu pada agama Buddha. Suatu kali dia berpikir bahwa meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan adalah kunci menuju pencerahan. Sekali lagi, setelah dorongan nona itulah Jingqing menyadari bahwa selama ini, saya sebenarnya didasarkan pada landasan Taoisme untuk mencapai pemahaman agama Buddha. Jika nona itu tidak mengingatkan saya akan menghubungkan semuanya dengan agama Buddha. Ashley tersenyum dan berkata, "Nona itu memang sangat pintar. Gadis ini memiliki karakter yang jujur dan gigih. Bagi orang-orang seperti Anda yang suka membujuk orang untuk menyembah Buddha, kejujurannya telah menjadi senjata yang dapat menghancurkan segalanya, dan ketekunannya bahkan lebih sulit untuk dipahami. Karena dia sudah memiliki kekasihnya sendiri. Bahkan jika kalian berusia 8 tahun, tidak mungkin membujuknya untuk masuk agama Buddha." Guru Jingqing mengangguk dan berkata, "Apa yang dikatakan Nyonya benar." Setelah berkata dalam hal ini,
Guru Jingqing berkata lagi, "Nyonya, karena Nona Ito dapat meninggalkan tubuhnya, maka dia sudah memiliki kualifikasi untuk berlatih Taoisme. Tetapi dia baru saja memulai, dan ini adalah masa kritis ketika dia sangat membutuhkan bimbingan. Apakah kamu siap untuk mengolahnya secara pribadi?" Ashley menggelengkan kepalanya. Dia memiliki takdirnya. Bakatnya dalam mengembangkan Taoisme jauh lebih besar daripada milikku, dan aku tidak bisa mengolahnya. Meskipun Ashley telah berhasil tercerahkan dengan bantuan Wade Curtis, dia sendiri bukanlah seorang jenius yang mengembangkan Taoisme. Dibandingkan dengan seorang jenius seperti Nanako yang dapat memahami sebagian besar Taoisme sendiri, secara alami dia tertinggal jauh. Oleh karena itu, dalam pandangan Ashley, arah perkembangan Nanako setelah pencerahan harus dibimbing oleh anak Charlie, bukan dirinya sendiri. Selain itu, dia tahu bahwa Charlie sudah dalam perjalanan kembali. Dia percaya, jika Charlie berita mengetahui pencerahan Nanako, dia akan sangat bersemangat. Ini bisa disebut sebagai kejutan kecil yang dia siapkan sebagai seorang ibu untuk anak-anak. Pagi ini banyak umat beriman yang datang untuk menguduskan konsekrasi tersebut. Di antaranya ada orang-orang yang diatur oleh Ashley. Dan ada pula umat beriman sejati yang buru-buru datang setelah berita tersebut dirilis dalam skala kecil. Pada siang hari, berita bahwa Guru Jingqing akan memberikan ceramah di kuil Qixia di Aorus Hill yang diumumkan secara resmi, menimbulkan sensasi di kalangan penganut Aorus Hill. Pada saat yang sama, saat itu sudah larut malam di Amerika Serikat di seberang lautan. Di rumah keluarga Rothschild, setiap anggota langsung keluarga Rothschild masih terjaga. Malam ini, di manor ini, bisa dikatakan satu keluarga bahagia dan yang lainnya sedih. Lelaki tua itu menderita stroke hemiplegia dan kehilangan semangat juangnya. Tiba-tiba ia memanggil seluruh anggota keluarga dan harus segera kembali ke manor di New York untuk rapat sebelum besok pagi. Dari tindakannya saja, semua orang bisa menebak kalau lelaki tua itu sudah bersiap menyerahkan tahtanya. Terlebih lagi, belum ada seorang pun yang pernah memanfaatkan kesempatan si Fang Baozu sebelumnya. Jadi pasti tidak akan ada kejutan dalam pemilihan penerusnya. Dan itu pasti putra tertua Steve. Oleh karena itu, ketika semua orang merasa sedih dan kesal, mau tak mau mereka mulai memikirkan masa depan mereka. Begitu Steve berhasil naik tahta, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mengkonsolidasikan kendalinya atas seluruh keluarga. Bisnis keluarga yang paling inti dan paling menguntungkan pasti akan diambil alih olehnya. Pada saat itu akan menjadi proses yang terus-menerus memotong daging mereka. Meskipun mereka tidak dapat menolak, mereka juga harus mempertimbangkan beberapa tindakan pencegahan. Ada juga beberapa orang cerdik yang langsung berencana mendekati Steve sendirian. Tanpa diduga, setelah pertemuan Steve dengan dokter, dia pergi menemui lelaki tua itu lagi. Setelah memberikan pijatan pemulihan pada lelaki tua itu dengan tangannya sendiri, dia mengunci diri di vilanya dan menutup pintu untuk berterima kasih kepada para tamu. Sore harinya, sekelompok saudara laki-laki dan perempuan datang mengunjungi anak-anak mereka, tetapi mereka semua dihalangi oleh pengurus rumah tangga Steve. Steve sangat cerdik. Dia tahu bahwa adik-adik yang datang berkunjung ini ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan kesetiaan mereka kepadanya secara pribadi. Dengan harapan dapat memberikan kesan yang baik dan bahkan mendapatkan posisi yang baik setelah ia mengambil alih. Dan dia benar-benar membutuhkan orang yang berguna untuk membantu mengurus seluruh keluarga dengan lebih cepat. Namun, pada saat kritis ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa bertemu sendirian dengan siapapun. Menurutnya, dia bisa menunggu sampai dia berhasil naik tahta dan kemudian perlahan-lahan memilih bawahan yang berguna. Namun, begitu dia mengungkapkan niatnya untuk memenangkan hati orang lain atau membentuk tim sebelum naik tahta, itu dianggap sebagai tindakan subversi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga terhadap kesuksesannya pada akhirnya. Oleh karena itu, ia menutup pintu untuk mengucapkan terima kasih kepada para tamu, tidak bertemu siapapun, dan tidak berkomunikasi dengan siapapun kecuali keluarganya sendiri, guna meminimalkan segala risiko. Steve sangat bersemangat sehingga dia tidak tidur sedikit pun sepanjang malam. Keesokan harinya sebelum fajar, dia segera bangun. Setelah berpakaian dan berkemas, dia sendiri naik helikopter dan berangkat menuju Ottawa pada malam hari.
Dia berencana pergi ke Kanada secara langsung untuk membawa Helena, Ratu Eropa Utara, ke New York. Di pagi hari, Helena meminum pil pengusir darah dan penyelamat jantung yang diberikan Charlie dan menaiki helikopter keluarga Rothschild. Alasan Charlie merasa lega Helena akan pergi ke New York sendirian adalah karena keluarga Rothschild memiliki kekuatan dan pengaruh yang tak tertandingi di Amerika Serikat. Pengaruh ini cukup untuk memungkinkan Helena memasuki Amerika Serikat secara diam-diam tanpa diakses oleh pihak ketiga manapun. Lebih penting lagi, Charlie tahu bahwa Victoria pada dasarnya curiga dan berhati-hati. Dia berada di New York dan tidak akan pernah berani mengambil tindakan terhadap keluarga Rothschild. Selain itu, dalam proses memblokir New York, keluarga Rothschild secara tidak sengaja mengintegrasikan AI. Dengan teknologi tinggi ini, kekuatan keamanan telah meningkat pesat, dengan karakter Victoria yang tidak berani mengambil risiko dengan mudah. Setelah penerbangan sekitar 2 jam, helikopter mendarat di lantai atas Rothschild Manor Medical Center. Menatap sepasang lingkaran hitam dan kantung tebal di bawah matanya, Steve dengan senang hati membawa Helena ke bangsal perawatan khusus tempat Howard Rothschild berada. Howard di bangsal juga tidak tidur sepanjang malam. Ketika dia berpikir bahwa hari ini adalah hari di mana dia akan menyerahkan kendali atas keluarganya, dia secara alami merasa sangat tidak ingin melakukannya. Para leluhur dari keluarga besar di Amerika Serikat ini hampir tidak pernah menyerahkan tongkat estafet kepada putra mereka sampai saat-saat terakhir hidup mereka. Jika Howard tidak menderita stroke dan harga dirinya menghalangi dia untuk menunjukkan dirinya seperti ini, meskipun dia menderita stroke, lumpuh dan terbaring di ranjang rumah sakit, dia akan tetap di sana. Akan terus menjalankan keluarga Rothschild. Sekarang, betapapun enggannya dia hanya bisa menyerahkan posisinya sebagai pemimpin keluarga kepada putra sulungnya Steve. Jika bukan karena kompleks keluarga kerajaan Rothschild yang berusia 2 hingga 300 tahun, Howard tidak akan bisa bertemu Ratu Nordik Helena ketika dia bengkok. Hari ini, dia bertemu Helena sebelum menyerahkan tongkat estafet dan semakin dekat dengan keluarga kerajaan Nordik. Hal terakhir yang dia lakukan untuk keluarga tersebut sebagai kepala keluarga Rothschild saat ini adalah membangun hubungan dan berusaha untuk mengintegrasikan garis keturunan bangsawan ke dalam keluarga Rothschild. Saat ini, Howard, dengan bantuan staf medis, telah mengenakan pengaturan rapi dan elegan dan setengah berbaring di kasur rumah sakit menunggu. Ketika Steve membawa Helena ke bangsal, Howard memandang Helena yang muda, cantik, dan berpura-pura di depannya. Dia tidak bisa menahan napas dalam hatinya. Darah bangsawan mungkin tidak begitu menonjol dalam hal menghasilkan uang. Tetapi keluhuran hati sungguh sangat baik, sungguh menakjubkan. Jika keluarga Rothschild bisa memperkenalkan garis keturunan seperti itu juga akan menakjubkan keturunan keluarga tersebut. Mentalitas keluarga Rothschild sangat mirip dengan orang-orang kaya di Hong Kong dan negara lain di dunia yang lebih menyukai bintang hiburan. Mereka juga tahu bahwa selebritis di industri hiburan itu sebenarnya tidak istimewa. Mereka menginginkan uang tetapi tidak punya uang, dan tidak punya kekuasaan. Mereka hanya berpenampilan bagus dan temperamen yang baik. Dari segi kekuatan, mereka bahkan mungkin tidak bisa dibandingkan dengan rambut dari keluarga kaya. Tapi mau tak mau orang-orang kaya ini menyukai bintang-bintang hiburan ini. Ini bahkan lebih dari sekadar menikmati. Ini sangat penuh kasih, jenis cinta yang akan membunuhmu. Bagaimanapun, kelas keluarga Rothschild jauh lebih baik daripada orang-orang kaya biasa ini. Yang paling mereka sukai bukanlah bintang-bintang di industri hiburan, tetapi keluarga kerajaan dari kalangan bangsawan Eropa. Ketika Helena melihat Howard, seorang lelaki tua yang hampir menguasai sebagian besar kekayaan di dunia, dia sama sekali tidak gugup. Karena dia telah melihat dunia besar di Gunung Winteri dan tahu bahwa kekuatan-kekuatan absolut tidak dapat dibandingkan dengan uang. Di matanya, Howard lebih rendah dari Charlie. Jadi, dia memandang Howard dan berkata sambil tersenyum, tidak rendah hati atau penuh. Halo Tuan Rothschild, saya Helena Iliad, Ratu keluarga kerajaan Nordik saat ini. Saya di sini mewakili keluarga kerajaan Nordik kepada Anda. Salam tulus untuk seluruh keluarga Rothschild. Semakin Helena tidak rendah hati atau sombong, dan selalu menjaga kepercayaan diri dan kemurahan hati seorang bangsawan kerajaan, Howard semakin mengaguminya di dalam hatinya. Sebagai orang terkaya di dunia,
Howard tahu bahwa banyak orang di dunia ini yang selalu tunduk pada uang, dan sangat sedikit orang yang dapat mempertahankan sikap ini setelah melihatnya. Karena penghargaannya, Howard juga mendapat sedikit rasa hormat. Sambil berjuang untuk duduk lebih tegak, dia berkata, Yang mulia, memungkinkan Anda, dapatkah Anda datang ke keluarga Rothschild untuk menjadi tamu? Apakah adalah kehormatan seluruh keluarga Rothschild? Helena tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, saya mendengar bahwa Tuan Rothschild mempunyai beberapa masalah fisik, jadi saya melakukan perjalanan khusus untuk berkunjung. Saya ingin tahu bagaimana keadaan dan perasaan Tuan Rothschild sekarang. Howard berkata dengan agak sedih. Dokter mengatakan bahwa saya memiliki beberapa tanda stroke. Di masa depan, suatu saat di masa depan, saya mungkin harus fokus pada rehabilitasi. Nanti, saya akan mengadakan pertemuan dengan semua anggota keluarga Rothschild secara resmi mengumumkan bahwa Steve akan menjadi kepala keluarga berikutnya, dan juga tolong, Yang Mulia Ratu, untuk menyaksikan. Steve di samping merasa bahagia di hatinya, namun wajahnya masih sangat sedih ketika dia berkata, Ayah, aku percaya, aku yakin Ayah akan pulih seperti semula. Helena berbalik dan menatap Steve. Melihat bahwa dia tulus, tampak akan meneteskan air mata. Helena tersenyum kecil, mengangguk dan berkata, Tuan, saya berpikiran sama seperti Anda. Saya yakin Tuan Rothschild akan dapat pulih seperti semula, dan bahkan menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Itu benar, suami Steve sang mengangguk berulang kali dan berseru. Yang Mulia Ratu bilang begitu. Aku percaya Tuhan pasti akan memberikan keajaiban. Ketika dia mengatakan ini, Steve mengeluh dalam hatinya. Bah. Aku hanya mengucapkan sopan. Helena, sarankan kamu jangan terlalu banyak bicara pada tahap kritis ini. Howard merasa sedikit lebih terhibur ketika melihat anak-anak menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Pada saat ini, dia menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Terima saja kenyataan. Di masa depan, kami akan melakukan yang terbaik untuk memulihkannya, dan mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk menikmati hari tua yang sehat. Memikirkan hal ini, dia gemetar dan berkata, Yang Mulia Ratu, saya, atas nama keluarga Rothschild, saya dengan tulus mengirimkan permintaan pernikahan dengan keluarga kerajaan utara Nordik, jika Anda bersedia menikah dengan keluarga Rothschild akan berusaha keahlian tenaga untuk membantu kerajaan Nordik untuk merevitalisasi keluarga kerajaan. Steve di samping mendengar ini, dia merasa lebih bahagia. Dia akan menggantikan kepala keluarga Rothschild. Begitu dia menjadi kepala keluarga, putra sulungnya Royce akan menjadi pewaris keluarga berikutnya. Pada saat itu, peristiwa seumur hidup akan menjadi peristiwa besar yang menarik perhatian semua orang. Jika saat ini lelaki tua itu dapat menggunakan ketulusan dan pengaruhnya untuk membuat Helena setuju menikah dengan keluarga Rothschild, maka Ratu Nordik ini, pilihan pasangan terbaik dan satu-satunya yang masuk akal untuk keluarga Rothschild, pastilah putranya sendiri, Royce. Pada saat itu, dia akan menjadi kepala keluarga, dan pernah menikah dengan Ratu Eropa Utara. Popularitas ini mungkin tak tertandingi di seluruh dunia. Saat ini, Howard sangat menantikan jawaban tegas dari Helena. Setelah dia setuju dan menikah dengan keluarga Rothschild, itu sama saja dengan menutupi satu-satunya kekurangan keluarga Rothschild dalam 200 tahun terakhir. Helena secara alami mencibir lamaran Howard di dalam hatinya dan tidak mempertimbangkannya sama sekali. Namun, ketika dia memikirkan tugas yang diberikan Charlie kepadanya, dia berkata dengan sedikit malu, Tuan Howard, saya di sini untuk mengunjungi Anda. Saya telah mempertimbangkan masalah ini. Lamaran Anda yang tiba-tiba benar-benar membuat saya lengah. Howard berkata dengan cepat, Yang Mulia Ratu, lamaran ini tidak efektif dalam waktu singkat. Anda dapat mengikuti ujian dengan baik, berpikirlah. Tidak peduli, apakah itu 3 tahun, atau 5 tahun. Keluarga Rothschild, siap menunggu. Helena mengerutkan bibirnya, menatap Howard, dan kemudian pada Steve.
dengan sengaja berpura-pura seolah dia ragu untuk berbicara. Seekor rubah tua seperti Howard, yang tubuhnya hemiplegia tetapi otaknya masih fleksibel, memandang anak Steve dan berkata, "Steve, kamu dan dokter, keluar dulu. Saya ingin ngobrol berduaan dengan Yang Mulia Ratu." Steve tahu bahwa ini adalah lelaki tua yang berusaha membantu anak-anak bekerja lebih keras. Jadi dia berkata tanpa berpikir, "Oke ayah." Setelah itu, dia segera meminta dokter untuk pergi. Dan sebelum pergi, dia tidak lupa berkata kepada Howard, "Ayah, masih ada waktu yang cukup. Anda dapat menjangkau secara perlahan dengan Yang Mulia Ratu. Saya akan meminta semua orang di luar untuk menjaga jarak absolut lebih dari 20 meter. Kamu jangan khawatir." Howard mengangguk puas, lalu menjentikkan punggung tangannya ke arah 2 kali untuk memberi isyarat agar dia keluar. Steve membanting pintu hingga tertutup, dan dengan cepat mengumpulkan semua orang di luar jarak 20 meter, termasuk dirinya sendiri. Melihat semua orang telah pergi, Helena langsung berkata langsung ke pokok permasalahan. Dia memandang Howard di kasur rumah sakit, dan berkata, "Tuan Howard, sebenarnya tujuan utama kedatangan saya hari ini adalah untuk berbisnis dengan Anda." Howard tidak tahu bahwa dia adalah Heini berpikir bahwa Helena sendiri ingin menikah dengan keluarga Rothschild, dan menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan kondisi yang lebih menguntungkan bagi dirinya. Jadi dia berkata tanpa berpikir, "Selama Ratu, Yang Mulia Ratu bersedia menikah, keluarga Rothschild, semua syaratnya terserah Anda." Helena menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan tenang, "Saya tidak punya rencana untuk menikah dengan keluarga manapun. Tidak sekarang, dan tidak akan pernah di masa depan. Meskipun saya telah menggantikan Ratu Eropa Utara, pernikahan pribadi saya tidak ada izin dengan keluarga kerajaan Nordik. Saya hanya akan menikah karena cinta di masa depan, atau tidak menikah sama sekali. Tidak ada kemungkinan ketiga." Jadi Tuan Howard tidak perlu lagi membicarakan pernikahan mulai sekarang. Howard tidak menyangka Helena akan menolaknya dengan sangat sederhana. Percaya diri dan rasa merasa benar yang dia miliki, semuanya langsung ditampar wajahnya, yang membuatnya merasa sedikit marah. Dia berkata dengan sedikit marah, "Karena Yang Mulia Ratu tidak bersedia menikah dengan keluarga Rothschild, maka Anda datang hari ini. Apakah Anda masih ingin berbicara tentang kerjasama dengan keluarga Childe? Kamu tidak cukup berkualitas." Tanpa menunggu jawaban Helena, dia menambahkan, Jangan katakan padaku, kamu hanya ingin datang ke sini. Kunjungi aku. Jika kamu hanya mengunjungi saja, kamu bahkan kurang memenuhi syarat." Melihat Howard menjadi marah, Helena tidak marah sama sekali. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Tuan Howard, saya adalah Ratu Nordik saat ini. 200 tahun yang lalu, nenek moyang Anda harus memberi hormat ketika melihat leluhur saya. Sekarang jika Anda melihat saya di depan umum, Anda tetap harus memberi hormat kepada saya seperti nenek-nenek moyangmu yang memberi hormat kepada nenek-nenek moyangku. Jika tidak, dunia pasti akan mengatakan bahwa Anda tidak menghormati keluarga kerajaan. Mereka tidak akan mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk menerima hormatmu." Howard langsung sedikit marah. Mengenai masalah etiket, Helena benar. Di kelas atas Eropa, keluarga kerajaan dihormati. Sekalipun rasa hormat hanya dangkal, itu harus diperhatikan begitu sampai di tempat umum. Jika tidak, akan dikritik secara verbal oleh masyarakat Eropa dan Amerika. Bahkan mantan presiden pun akan diejek dan dikeluhkan oleh seluruh masyarakat jika ada masalah etika saat bertemu dengan Ratu Inggris. Howard, yang sangat tertekan, berteriak dengan marah, Ini Istana Rothschild. Ini bukan tempat umum. Aku bisa mengusirmu kapan saja. Tiba-tiba Howard ingin segera membunyikan bel dan meminta seseorang untuk mengusir Helena. Melihat Howard jelas-jelas marah, Helena tidak marah, melainkan tersenyum dan bertanya, "Tuan Howard, jika saya katakan bahwa saya punya cara untuk membuat Anda segera pulih, dan bahkan membuat Anda lebih sehat daripada sebelum stroke, maka Anda sekali lagi bisa katakan padaku, apakah saya memenuhi syarat untuk berdiri di sini dan berdiskusi kerjasama dengan Anda?"
Howard bersinar ketika mendengar kata-kata Helena. Dia bertanya dengan marah. Saya, keluarga Rothschild, memiliki tim medis terbaik di dunia. Tidak satupun dari mereka mengatakan berani hal-hal seperti itu. Kamu, mengapa? Helena tersenyum dan berkata, timmu tidak bisa menyembuhkan penyakitmu, tapi aku bisa. Setelah mengatakan itu, Helena mengeluarkan pil Charlie dari tas tangan yang dibawanya. Dia mengambil pil penyembuhan dan berkata kepada Howard, ramuan ini berasal dari timur kuno dan misterius. Selama kamu meminumnya, kamu dapat pulih seperti sebelumnya. Untuk menghilangkan kekhawatiranmu, saya bisa memberikannya kepada Anda secara gratis sebelum kita membahas persyaratannya. Ambil 1/10-nya agar Anda benar-benar bisa merasakan efeknya. Lalu kita bisa membicarakannya dengan tenang. Howard berkata dengan ekspresi meremehkan tanpa berpikir. Saya tidak akan percaya pada pil yang kasar, vulgar ini. Ini, sampah semacam ini, tidak ada dasar ilmiahnya. Helena berkata dengan nada menghina. Jika Anda percaya pada sains, mengapa Anda masih takut dengan perkumpulan penghancuran King? Ini lebih ilmiah daripada sains. Apakah mereka akan menjadi lawan Anda terhadap keluarga Rothschild? Howard adalah seorang yang sedikit membosankan untuk saat ini. Dia hanya tahu bahwa perkumpulan penghancuran King itu misterius, kuno, kuat, dan kejam. Tetapi dia tidak tahu apa inti sebenarnya dari organisasi ini. Mengenai budidaya Taoisme, dia seperti kebanyakan orang Barat, tidak dapat mempercayainya sama sekali. Melihat bahwa dia tidak tahu bagaimana membantahnya, Helena melanjutkan, Tuan Rothschild, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Dari awal hingga akhir, saya tidak pernah memiliki ide untuk lebih dekat dengan keluarga Rothschild, apalagi pernikahan. Aku tidak berminat menjadi teman, dan alasan aku di sini hari ini sepenuhnya hanya untuk membicarakan urusan ini denganmu. Anda tidak perlu meragukan motifku, karena aku di sini secara pribadi. Saya bukan satu-satunya yang bertanggung jawab atas hal ini. Kehormatan pribadi serta reputasi keluarga kerajaan Nordik, jadi saya tidak dapat menyakiti Anda. Setelah mengatakan itu, dia mengambil gelas air dari tempat tidur Howard dan melihat bahwa masih ada sekitar 1/4 udara di dalamnya. Dengan menggunakan bros berbentuk daun, kikis sekitar 1/10 ramuan pil penyembuhan dan masukkan ke dalam cangkir untuk melelehkannya. Begitu Howard melihat gerakannya, dia menduga dia akan melakukan sesuatu yang keras. Dia berkata dengan gugup, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Aku memperingatkanmu untuk tidak melakukannya. Jangan main-main. Jika aku punya tiga kekurangan dan 2, keluarga Rothschild, keluarga tidak akan pernah memaafkanmu. Helena terkekeh dan bertanya, Tuan Rothschild mengira saya akan merugikan Anda, bukan? Apakah ada manfaatnya bagi saya? Jika Anda mati, tidak 1 sen pun dari triliunan aset Anda akan masuk ke kantong saya. Saya juga akan memikul tanggung jawab hukum dan keburukan atas kematian Anda. Bagaimana saya, Ratu Eropa Utara yang agung, membiarkan diri saya direduksi menjadi seperti ini? Pada situasi seperti ini, Howard tahu bahwa apa yang dikatakannya masuk akal. Tetapi melihat gerakan tangannya, dia masih berkata dengan rasa takut, kalau begitu, lalu kamu ambil itu, pil itu, apa yang harus aku lakukan? Helena berkata dengan tenang, tentu saja aku akan memintamu meminumnya. Kamu terlalu banyak omong, dan sangat sulit untuk berkomunikasi denganmu. Minumlah obat ini, dan kamu akan mengurangi kegagapanmu berkomunikasi. Ini juga dapat menghemat energimu, bukan begitu? Setelah mengatakan itu, Helena datang ke samping tempat tidur Howard. Melihat wajahnya yang ketakutan, dia berkata, maaf, Tuan Rothschild, keluarga kerajaan Nordik kami biasanya bertindak dengan sangat menyesal. Saya sedikit kasar hari ini hanya untuk menghemat waktu Anda. Tolong lebih perhatian. Howard ketakutan dan berkata dengan panik, kamu, jangan datang, jangan mendekat. Saat dia mengatakan ini, dia ingin mengulurkan tangan dan membunyikan bel panggilan. Namun, Howard terkena stroke, dan tubuhnya sudah menderita hemiplegia. Terus terang, dia bahkan tidak bisa memegang cerutu dengan kuat. Dalam situasi ini,
Tubuhnya menjadi semakin tidak bisa beroperasi ketika dia tegang. Helena tidak diberi kesempatan untuk melawan. Dia mengulurkan tangan dan mencubit kedua sisi pipinya, memaksanya untuk membuka mulut. Lalu menuangkan air yang dicampur dengan pil penyembuhan ke dalam mulut. Wajah Howard menjadi pucat karena ketakutan, dan kakinya ingin menendang dan meronta, tetapi gemetar sehingga dia tidak bisa mengerahkan kekuatan yang sama sekali. Dia mengira Helena benar-benar akan meracuninya sampai mati, dan dia hampir pingsan karena ketakutan. Dia awalnya ingin merasakan udara yang dia tuangkan ke dalam mulutnya, tetapi Helena tidak pernah mendapat kesempatan. Saat udara berada di mulutnya, dia melemparkan cangkir itu ke samping dengan tangan yang lain, meraih dagunya dan menyentakkannya ke atas. Dia menyebutkan itu dan berkata dengan ringan, "Minumlah." Saat dagu Howard diangkat, kerongkongannya langsung terbuka, dan udara mengalir langsung ke kedalaman melalui kerongkongan, dan dia meminum semuanya. Mata Howard dipenuhi ketakutan, yang dia pikirkan mungkin sudah terlambat untuk mengucapkan selamat tinggal di dunia ini. Detik berikutnya, ketika Howard merasakan kehangatan berbeda muncul di kedalaman, dia bahkan lebih ketakutan. Dia berpikir, Helena, wanita beracun ini, dia pasti telah memberiku racun. Racun itu akan mulai bekerja sekarang. Aku akan mati. Sayang sekali aku, Howard, memiliki reputasi yang hebat. Namun aku tidak berpikir menjadi begitu tidak berguna ketika aku mati. Memikirkan hal ini, Howard berseru dengan marah, "Helena, Tuhan akan pasti mengirimmu masuk neraka." Helena mengangguk dan bertanya, "Mengapa Tuhan memasukkanku ke neraka?" Howard memarahi, "Kamu meracuniku. Tuhan, bagaimana Tuhan bisa memaafkanmu?" Helena tersenyum dan berkata dengan tenang, "Lihat, situasi kegagapanmu jauh lebih baik. Mari kita rasakan lagi, apakah gejala lainnya sudah membaik." Ketika Howard mendengar ini, dia terkejut saat itu, lalu tiba-tiba mengerti dan berseru, benar-benar, sangat mudah untuk berbicara sekarang. Kenapa aku gagap?" Setelah mengatakan itu, dia mencoba menggerakkan tubuhnya. Terlihat jelas bahwa kendali atas tubuhnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia berseru dalam sekejap, bukankah ini luar biasa? Mungkinkah? Apakah ini semua efek dari pil kecil itu?" Helena mengeluarkan selembar kertas dari samping tempat tidur dan menyeka sejumputnya. Dia meletakkan tangannya di dagunya dan menghela napas. "Untuk menghadapi orang keras kepala sepertimu, aku benar-benar perlu menggunakan beberapa metode." Setelah mengatakan itu, Helena berkata lagi, "Sudah kubilang tadi, pil ini tidak bisa hanya menyembuhkan penyakitmu. Ini dapat membuat tubuhmu lebih baik dari sebelumnya. Apakah kamu percaya sekarang?" Howard berkata dengan cepat, Saya percaya. Hai, oh tidak. Yang mulia Ratu, bisakah kamu beri aku ramuan lagi? Saya pikir, saya ingin mencoba efek yang lebih jelas." Helena menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Howard berada di posisi tinggi dan mungkin jarang di supermarket. Meskipun supermarket dan bandara ada juga layanan uji coba gratis, tetapi tidak ada kategori yang bisa kamu makan sepuasnya sebelum mempertimbangkan untuk pengakuan atau tidak. Saya tidak akan bisa memberikannya kepada kamu lebih banyak ramuan sampai harga disepakati. Mohon maafkan saya," Howard berkata tanpa ragu-ragu. Dia berkata, "Oke, jika pil ini, dapat menyembuhkan saya sepenuhnya, saya bersedia membayar $100 juta AS." Helena tertegun, lalu melihat perhiasannya. Dia tersenyum dan berkata, "Maaf, Tuan Howard, masih ada yang harus saya lakukan. Mari kita lanjutkan dan pulih perlahan. Oh, ngomong-ngomong, kalau tidak ada urusan, jangan izinkan siapapun menghubungiku. Biasanya saya terlalu sibuk dan tidak mau membuang waktu. Selamat tinggal." Howard awalnya mengira bahwa $100 juta sudah merupakan angka yang sangat besar, dan harga yang dia tawarkan cukup untuk menunjukkan ketulusannya. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan kalau setelah Helena mendengar tawaran itu, dia bahkan tidak bersusah payah untuk menegosiasikan harga dan berbalik untuk pergi. Dia baru saja merasakan efek obat yang sebenarnya hanya 1/10-nya dan memiliki efek seperti itu. Meminum satu pil pasti akan membuatnya kembali seperti semula. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan emas ini? Jadi dia segera berteriak, "Yang mulia Ratu,
Jika ada sesuatu yang kita bisa diskusikan, tapi Anda berbalik dan pergi. Mengapa? Mengapa? Helena berkata dengan ringan. Tuan Rothschild, saya tidak pernah suka berbicara tentang kerja sama dengan orang yang tidak mengerti dengan jelas. Menurut Tuan Howard, kesehatan hanya bernilai 100 juta dolar AS. Jadi dengan segala hormat, apalagi yang harus saya bicarakan dengan Anda? Saya, Helena, dibandingkan kamu, meskipun saya tidak punya banyak uang, menurut saya, kesehatan saya sendiri harus diukur dengan lebih dari uang yang sedikit ini, bukan? Howard terdiam sesaat. Dia tidak menyangka Helena akan mengangkat masalah penetapan harga kekayaan bersihnya. Lihat apa artinya. Jika Anda punya lebih banyak uang, masuk akal untuk mengeluarkan lebih banyak uang. Bagaimana dia bisa membicarakan hal ini ketika memiliki kekayaan 1 triliun dolar? Ingin saya memberi 3-500 miliar. Saat ini, Helena memikirkan sesuatu dan menambahkan, "Oh, ngomong-ngomong, saya menerima berita hari ini bahwa keluarga Cewang akan melelang mobil pribadinya untuk membayar perawatan Cewang. Konon Cewang telah koma selama bertahun-tahun, dan keluarganya sangat menderita. Ratusan juta euro telah mampu untuk merawatnya. Izinkan saya memberi Anda analogi yang kurang tepat. Jika itu Tuan Howard, Anda koma di tempat tidur. Apakah Anda akan keluarga hanya membayar 100 juta dolar AS untuk biaya pengobatan Anda? Atau Anda hanya ingin mereka membayar Anda 100 juta dolar. Ini, wajah Howard terbakar. Awalnya dia memang menyadari kalau harga yang baru saja dia kutip agak pelit. Kedua, dia tidak mengira Helena akan berbicara secara langsung, yang sebenarnya tidak menyelamatkan mukanya. Jadi, dia hanya bisa berkata dengan suara rendah, "Yang mulia Ratu, jika menurut Anda harganya terlalu rendah, Anda bisa menentukan harganya." Helena berkata dengan ringan, "Tuan Rothschild, sebelum saya mengajukan penawaran, sebelum berbicara tentang harganya, saya harap Anda dapat memahami bahwa alasan saya membawa ramuan ini ke sini adalah untuk menyelamatkan Anda dari api dan udara. Karena ini untuk menyelamatkan Anda dari api dan udara, maka Anda harus menghormati nilai Anda ketika Anda berada di dalam api dan udara." Setelah mengatakan itu, Helena menambahkan, "Anda pasti menjadi satu-satunya yang paling mengetahui situasi saat ini. Stroke tidak hanya memengaruhi tindakan, bahasa, dan kualitas hidup Anda, namun juga mempengaruhi seluruh anggota keluarga Rothschild. Peran yang Anda mainkan dalam keluarga. Jika Anda mendapatkan kembali kesehatan Anda dapat mengambil keputusan untuk melepaskan posisi kepala keluarga kepada Steve hari ini dan terus memainkan peran sebagai patriark. Tetapi jika Anda kehilangan kesehatan, Anda akan kehilangan segalanya." Begitu Howard mendengar ini, dia tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan pil ini, dia harus bersiap menghadapi pendarahan hebat, dan tidak ada peluang untuk menghemat uang. Jadi, dia hanya bisa menahan diri dan berkata, "Yang mulia Ratu, saya mengerti semua yang Anda katakan. Jadi tolong beri saya harga yang jelas, beri saya saja harga jelas." Helena mengangguk dan berkata dengan dingin, 100 miliar dolar AS. Mata Howard melebar. Berapa? Helena kembali lagi. "Saya katakan, 100 miliar dolar AS. Howard berseru. Ini keterlaluan. 100 miliar dolar AS dapat memberi Amerika Serikat membangun armada kapal induk paling canggih untuk Amerika Serikat, dan mempertahankan operasinya setidaknya selama 2 tahun. Helena mengangguk dan tersenyum. Ya, kapal senilai 100 miliar dolar tidak hanya dapat membangun armada induk yang paling canggih, tetapi juga dapat mengirim manusia ke Mars dan membawanya kembali, dan bahkan mungkin membangun Disneyland dalam waktu beberapa bulan. Pada titik ini, Helena bertanya, "Tetapi apa arti Disney di bulan bagi Anda?" 100 miliar dolar yang dihabiskan untuk tempat-tempat ini dapat membeli segalanya. Tetapi hanya Anda tidak dapat membeli kesehatan Anda kembali. Setelah mengatakan itu, Helena menambahkan, "Jika Tuan Rothschild dapat menyerahkan dirinya demi keluarga, Anda dapat sepenuhnya menyimpan uang ini dan membuat uang ini memainkan peran yang lebih besar dalam perkembangan keluarga di masa depan. Pada saat itu, mungkin keturunan Anda akan membangun sebuah monumen untuk mengenang Anda." Howard merasakan sakit di hatinya.
Dan sambil menutupinya, dia memposisikan tangannya dan berkata, "Jangan berhenti bicara, karena ini kesepakatan. Kamu bisa menentukan harga, lalu aku bisa menawar. Lalu saya akan menentukan harga yang bisa dicapai dalam satu langkah." Setelah itu, dia mengulurkan 5 telunjuk dan berkata dengan tegas, $50 miliar AS. Tidak mungkin, tidak lebih, jika masih ada lagi. Meskipun tubuh saya pulih, mental saya akan tertekan. Ketika saya berpikir untuk menghabiskan ratusan miliar dolar, saya takut saya tidak akan bahagia di hari tuaku. Dengan mudahnya bisa menghabiskan biaya ratusan miliar dolar AS, hanya untuk membeli pil, Howard benar-benar kesakitan. Beberapa orang tetap miskin dan murah hati meski tanpa uang. Namun beberapa orang menjadi lebih pelit ketika mereka menjadi kaya. Banyak orang yang berpendapat bahwa kesehatan adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Beberapa orang berpikir bahwa ketika kesehatan itu terlalu mahal, sebaiknya mereka menyerah begitu saja. Pemikiran di benak Howard ini bisa dikatakan setengah-setengah, setengah benar dan setengah salah. Yang palsu sebenarnya dia sangat ingin kembali sehat. Bagaimanapun dia menjalani kehidupan yang bijak dan berakhir seperti ini setelah menderita stroke, jaraknya terlalu besar. Tapi sungguh, dia benar-benar tidak bisa menerima pengeluaran 100 miliar dolar untuk membeli kesehatan. Dia tidak bisa mati karena stroke. Dibandingkan tinggal di tempat tidur dan lompat-lompat, biaya yang terakhir akan lebih mahal 100 miliar dolar. Saat ini, mau tak mau dia berpikir bahwa dia setidaknya bisa menghemat 100 miliar dolar dengan tetap di tempat tidur. Sebenarnya Helena tidak terlalu menginginkan uang sebanyak itu darinya. Menurut harga psikologis Charlie, 1 atau 2 miliar dolar AS sudah sangat bagus. Lagi pula tujuan utama bukan untuk menghasilkan uang, tetapi untuk memanfaatkan Howard dan anak-anak Steve. Dan kini Charlie telah menambahkan permintaan baru, yaitu model AI yang dikuasai oleh keluarga anak. Oleh karena itu, harga psikologisnya saat ini sebenarnya 10 miliar dolar AS. Ditambah 1 set model AI, jaminan bisa mencapai kondisi ini sudah bisa dianggap sukses. Namun, dia juga tahu bahwa Charlie baru saja menyerahkan penjaga toko dan menyerahkan barang-barang ini kepadanya. Tetapi dia tidak pernah bisa berkomunikasi dengan Howard sesuai dengan keuntungannya. Dia harus berusaha mendapatkan manfaat sebanyak mungkin untuk Charlie. Jadi, dia memandang Howard dan berkata dengan tenang, "Tuan Rothschild, kami tidak berbicara secara diam-diam. Yang saya inginkan bukan hanya uang tunai, tetapi juga model AI yang diinvestasikan oleh keluarga Rothschild Anda. Jadi, tawaran saya yang terakhir adalah uang tunai 50 miliar dolar AS, ditambah 100% replika model itu. Anda bisa mengirim tim ke Eropa Utara untuk membuat serangkaian model AI yang tepat untuk saya. Mulai dari perangkat keras hingga perangkat lunak tidak menjadi berbeda. Dan saya meminta Anda melakukan pembaruan dan peningkatan secara bersamaan untuk saya. Dengan kata lain, versi apapun yang Anda tingkatkan di Silicon Valley, versi saya di Eropa Utara akan ditingkatkan ke versi ini pada saat yang bersamaan. Penundaan maksimum tidak boleh lebih dari 1 jam. Juga, semua dasar pengetahuan dalam model AI harus disinkronkan sepenuhnya. Dan, Anda harus selalu memelihara sistem ini untuk saya. Anda tidak boleh menghentikan pemeliharaan karena alasan apapun di 20 tahun mendatang." Ketika mendengar ini, Howard tiba-tiba menjadi cemas dan berkata, "Model AI itu, sekarang, telah ditemukan oleh Departemen Pertahanan AS, komersialnya. Komersial prospek penerapannya juga sangat luas, diperkirakan di masa depan nilainya tidak kurang dari 100 miliar dolar AS. Setelah secara organik, dipadukan dengan industri lain, nilai tambah mungkin, bahkan lebih beragam. Yang Mulia Ratu, ini hanyalah sebuah fantasi." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.